Sungguh kejam sang ayah tiri yang tak berperasaan ini menarik putri tirinya secara paksa di depan sang istri yang tak punya daya. Sang ibu hanya duduk termangu seolah tak mendengar apa-apa. Tangannya gemetar, wanita itu seakan tak kuasa melawan kehendak sang suami yang seperti bukan manusia lagi. Dia hanya menahan tangisnya di mendengar teriakan putrinya yang meminta perlindungan padanya. Namun dia benar-benar tak memiliki keberanian, hingga perasaan disakiti yang meninggalkan luka yang terdapat dalam itu membuat gadis tersebut menjadi dendam dan nekat membumi hanguskan rumah itu dan memilih pergi menjauh. Menumpang sebuah kendaraan luar kota, dia pun duduk di sebuah kursi di mana dia mendengar percakapan dua remaja yang duduk di depannya, di mana mereka membicarakan tentang pekerjaan sebagai pembantu wanita di Saigon. Kalau begitu, kenapa kita harus jadi tukang pijat? Kalau jadi pembantu di Saigon saja gajinya $125 per bulan. Lalu gadis itu pun membuang selebaran itu ke lantai bis. Gadis itu pun meraih gumpalan kertas itu dan membacanya. Dan karena lapar, ia pun memakan sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam kertas itu. Saat kondektur itu akan menanyakan dia hendak kemana, gadis itu pun menjawab jika ia akan pergi ke Saigon, di mana akhirnya gadis itu pun dilempar keluar karena tak memiliki uang. Melihat keadaan jalanan yang tampak sepi, ia pun kembali melihat lembaran itu. Lalu gadis itu pun berjalan menuju utara. Tanpa terasa, setelah dia berjalan semalaman, ia pun akhirnya tiba di depan sebuah pagar yang sudah usang, di mana seorang wanita menghampirinya. Lalu gadis itu pun mengutarakan keinginannya untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sana. Sang wanita pun langsung membawanya masuk dan berjalan melalui jalan yang panjang itu dan berkata jika ia adalah penjaga rumah itu. Namun saat sudah akan mendekati rumah besar tersebut, tiba-tiba dia melihat seorang gadis remaja sedang mengintipnya dari balik pohon itu, dan dia tak menyadari jika ada sepasang mata yang melihat mereka dari balik jendela di lantai atas. Saat pintu itu dibuka, ia pun terpesona melihat ruangan megah yang penuh dengan makanan di atas meja itu, di mana sang wanita tua berkata jika mereka sedang memperingati 10 tahun kepergian sang nyonya rumah. Bertanya apakah keluarga sang gadis tahu jika dia bekerja di sana. Gadis itu menjawab jika semua keluarganya sudah meninggoy. Tiba-tiba seorang pemuda turun dari tangga itu dan bertanya apakah gadis itu pembantu baru, yang diiyakan sang wanita tua, di mana pemuda bernama Batch itu mengatakan jika gadis itu persis selera ayahnya yang menyukai gadis desa, lalu pergi dengan tatapan sinis. Lalu wanita itu pun mengajak sang gadis segera naik ke lantai atas dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan di mana sang majikan sedang duduk di depan meja kerjanya dan mengatakan pada pria itu jika dia telah mendapatkan seorang pembantu baru untuknya. Saat sedang berpakaian, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara jendela dipukul. Ternyata itu adalah gadis remaja yang mengintipnya saat ia datang tadi. Diam-diam, dia pun membawa remaja itu menyelinap masuk ke kamarnya dan membantu membersihkan remaja itu. Bertanya di mana rumah remaja itu karena dia akan mengantarnya pulang. Remaja itu berkata jika dia tak ingin pulang karena dia takut jika ayah tirinya akan kembali melakukan hal tak wajar pada dirinya. Remaja itu pun memohon agar ia memperbolehkan dirinya tinggal bersamanya. Mengatakan jika itu bukan rumahnya, remaja itu terus memaksanya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk, di mana saat membukanya, wanita tua berkata jika dia telah ditunggu majikannya, lalu membawanya ke ruangan sang majikan. Saatnya memandikan sang tuan. Memeras handuk di dalam wadah itu, dia pun mulai mengusapkan pada kaki sang majikan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Kita lanjut di next part dan tetap di akun Boru Manulang.